Selamat pagi, bertemu saya dengan Santi Darmastuti. Pada pagi hari ini kita akan mendiskusikan mengenai produksi global dan rantai pasokan. Ini menjadi salah satu topik yang kita bahas di dalam mata kuliah globalisasi. Jadi ketika bicara globalisasi pastinya tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai globalisasi ekonomi. Dalam hal ini ketika bicara globalisasi ekonomi, ini akan sangat terkait dengan adanya ekspansi perdagangan dan investasi yang terjadi sejak tahun 90-an ya. Jadi bagaimana dengan adanya ekspansi perdagangan dan investasi ini akan berakibat kepada apa yang dinamakan dengan integrasi ekonomi. Nah, dalam hal ini dengan adanya integrasi ekonomi, ternyata globalisasi ini telah menyebabkan adanya semacam aktivitas bisnis yang kemudian membagi produk atau layanan mereka itu ke dalam beberapa komponen dan tentu saja dalam produksi beberapa komponen tadi akhirnya itu dilakukan di banyak negara ya, di banyak negara. Dan bagaimana dengan adanya bentuk semacam ketergantungan dari produksi yang terdiri dari banyak komponen yang dilakukan di banyak negara, ini sering dinamakan dengan global value chain. Nah, selanjutnya apa sih sebenarnya ketika bicara mengenai global value chain ini? Nah, ketika bicara global value chain ini ternyata semacam ada bentuk rantai nilai ya. Rantai nilai yang terdiri dari kegiatan ya, rantai nilai yang terjadi kegiatan yang membawa barang atau jasa dari awal yaitu yang disebut dengan konsepsi sampai kepada penggunaan akhir ya. Ini yang dinamakan rantai nilai. Nah, dalam konsepsi awal ini sampai kepada penggunaan akhir, maka di dalamnya itu terdiri dari ada desain, ada produksi, pemasaran, distribusi, sampai kepada dukungan kepada konsumen akhir. Nah, dalam hal ini pelaksanaan dari produksi dari beberapa komponen tadi itu bisa dilakukan oleh satu perusahaan ya, tetapi dilakukan di banyak negara di dalam memproduksi komponen tadi atau dilakukan oleh dibagi ke dalam beberapa perusahaan yang berbeda, tetapi tetap dalam satu produk, tetapi di sini dibagi ya di dalam berbagai komponen. Nah, dalam hal ini aktivitas tadi tidak hanya dilakukan dalam satu negara saja, tetapi dilakukan di banyak negara sehingga inilah yang kemudian apa yang dinamakan global value chain itu dapat tercipta di sini. Nah, selanjutnya dalam hal ini ketika bicara pertumbuhan rantai nilai global tadi, ternyata ini didorong oleh adanya beberapa faktor ya. Yang pertama adalah menurunnya biaya transportasi. Nah, pastinya upaya penciptaan dari rantai nilai global ini juga tidak terlepas karena penurunan nilai biaya transportasi, kemudian adanya teknologi informasi komunikasi yang semakin meningkat, sampai kepada upaya untuk mengurangi hambatan perdagangan dan investasi. Nah, dalam hal ini adalah bisa kita lihat bahwa pengurangan hambatan perdagangan dan investasi ini adalah ini tadi, seperti yang disampaikan di awal, bahwa seiring dengan adanya globalisasi ekonomi, maka di dalamnya ada semacam bentuk peningkatan kerjasama ekonomi ya, yang di dalamnya tentu saja juga membahas masalah tentang pengurangan hambatan perdagangan dan investasi. Nah, dari adanya pengurangan hambatan perdagangan dan investasi ini, tentu saja ini akan mendorong terjadinya GVC yang lebih banyak dan bagaimana produksi itu tadi semakin banyak dilakukan di banyak negara karena adanya semacam hambatan perdagangan dan investasi yang semakin berkurang. Nah, selanjutnya ketika bicara GVC ini juga tidak terlepas dari global demand. Nah, dalam hal ini adalah ternyata perubahan global demand ini juga berpengaruh terhadap terciptanya rantai produksi global tadi. Misalnya di sini McKinsey sendiri memperkirakan bahwa pasar negara berkembang itu mengkonsumsi hampir 2/3 barang manufaktur di dunia pada tahun 2025 nanti dengan produk seperti mobil, produk bangunan, serta produk-produk manufaktur lainnya.
Dan bahkan di sini pada tahun 2030, negara berkembang itu diproyeksikan menyumbang lebih dari setengah seluruh konsumsi global. Dan negara-negara ini memperdalam partisipasi mereka di dalam arus perdagangan, baik itu barang, jasa, kemudian keuangan, sampai kepada arus perpindahan manusia atau migrasi di sini ya, sampai kepada data global. Jadi ini menjadi menarik ya, ternyata di dalam globalisasi ternyata juga ada semacam kondisi perubahan global demand yang terjadi. Dalam hal ini bagaimana global demand yang dilakukan oleh negara-negara berkembang itu ada semacam perubahan yang tentu ini akan mendorong terjadinya rantai nilai global tadi. Selanjutnya, ketika bicara mengenai pendorong dari rantai nilai global tadi, ternyata ada semacam kondisi peningkatan kelas menengah di negara berkembang. Dan ketika bicara peningkatan kelas menengah, maka ini dihubungkan dengan adanya kondisi daya beli baru yang juga semakin meningkat di negara berkembang. Bahkan dalam hal ini pada tahun 2030, negara berkembang di luar Cina ya itu menyumbang 35% dari konsumsi global seperti India, Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Filipina itu menyumbang dari 35% dari konsumsi global. Bahkan di sini misalnya pada tahun 2002 misalnya India itu mengekspor 35% dari hasil akhirnya dalam pakaian jadi. Tetapi pada tahun 2017 pangsa itu terus turun setengahnya menjadi 17% karena konsumen India meningkat menjadi lebih kepada konsumsi atau pembelian. Jadi tidak ada semacam perubahan ya di sini ya. Tidak hanya kepada mereka lebih intens kepada ekspor, tetapi ada perubahan ternyata demand yang berubah. Jadi akhirnya mereka meningkat kepada kondisi pembelian, ya tidak hanya kepada fokus ekspor, tetapi juga pembelian yang semakin meningkat. Itu adalah contoh semacam perubahan dari global demand yang terjadi, yang tentu saja ini mendorong dari rantai nilai pasokan global. Selanjutnya, dalam hal ini tadi seperti disampaikan ada peningkatan permintaan ya di negara berkembang dan ini tentu saja menjadi peluang ya bagi eksportir di negara maju. Bahkan bagaimana ekspor negara maju ke negara berkembang itu semakin meningkat ya. Misalnya 1 triliun pada tahun 95 ini meningkat menjadi 4,2 triliun di tahun 2017. Jadi bagaimana ekspor negara maju itu juga mengalami peningkatan ke negara berkembang. Dan misalnya di industri otomotif ya, Jepang, Jerman, AS itu mengirimkan 42% ekspor mobil mereka itu ke Cina dan negara berkembang lainnya. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana peningkatan ekspor yang dilakukan oleh negara maju ke negara berkembang. Jadi dalam hal ini bisa kita lihat bahwa memang bisa kita lihat bahwa kawasan Asia Pasifik ini menjadi salah satu prioritas ya strategis utama bagi banyak brand yang berasal dari negara-negara barat ya. Nah, inilah yang kemudian mendorong kenapa kemudian rantai nilai global itu semakin meningkat ya, semakin meningkat karena adanya semacam perubahan demand, kemudian kegiatan ekspor yang semakin meningkat dari negara maju ke negara berkembang. Nah, dengan melihat beberapa kondisi yang ada tadi ya, dengan melihat beberapa kondisi yang ada tadi, pastinya ini akan menjadi menarik kalau kita nanti kita coba lihat ya ketika kita diskusi di kelas, melihat lebih dalam kepada kasus-kasus yang ada terkait dengan global value chain. Maka di sini pastinya kita akan mendiskusikan lebih lanjut, misalnya bagaimana pandangan Anda sekalian terkait perkembangan GVC saat ini. Apa yang mendorong, apakah faktor-faktor yang tadi disebutkan ini masih menjadi semacam faktor utama atau pendukung utama di dalam menjadi semacam trigger kenapa GVC itu semakin meningkat saat ini. Apakah ini masih menjadi faktor utama ataukah ada faktor-faktor lain yang berakibat akhirnya GVC itu semakin meningkat. Nah, dari gambaran umum yang ada tadi, paling tidak ini menjadi semacam pendorong kita diskusi lebih lanjut nanti di kelas ya, dengan memberikan beberapa contoh yang ada dalam global value chain. Baik, terima kasih atas perhatian
rekan-rekan mahasiswa semua ketika kita mendiskusikan tentang GVC. Ini paling tidak hanya gambaran umum ya, nanti kita akan diskusikan lanjut di kelas globalisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.